Selamat siang menjelang sore, dan kita ketemu lagi di hari ini. Hari ini Empu akan memperlihatkan dua mandau lagi, yaitu mandau hulu kemau dan hulu tunggur. Nah, ini mandau hulu tunggur. Nah, ini gagah sekali tuh. Ini dimaharkan. Siapa tahu ada teman-teman atau saudaraku berminat, silakan hubungi nomor WA saya. Bilahnya juga gagah luar biasa tuh. Tuh. Sangat gagah dan elegan sekali. Ini untuk hulu tunggur. Siapa tahu ada yang berminat. Dan panjang bilah 53 cm. Ini hulu tunggur panjang bilah 53 cm. Jadi kalau ada yang berminat silakan hubungi saya, Empu Gelol. Ini mandaunya ready. Hulu tunggur tuh gagah sekali, bilahnya panjangnya 53 cm. Nah, ada ukiran di sini juga ini. Kemudian ada hulu kemau. Nah, ini hulu kemau cukup gagah sekali, cukup elegan. Sarungnya juga gerunggang bebaret. Nah, ini bebaret sarungnya. Nah, tuh nah, ini berukir juga di sini. Ini berukir juga. Sulatannya juga gagah. Nah, ini ukiran gagangnya cukup sangat elegan sekali. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, tuh bilahnya cukup gagah. Tuh gagah sekali. Cukup gagah sekali. Nah, teman-teman bisa melihat tuh. Nah, di belakang ada ukiran juga di atasnya itu. Nah, cukup luar biasa. Mandau hulu kemau ini bagian belakang, bagian pisaunya. Nah, ini mungkin teman-teman bingung. Pasir lu, kok tadi sebelah berukir, ini di sebelahnya tidak berukir, Empu, gagangnya seperti apa itu, Empu? Nah, ini hulu kemau, gagangnya ini sebelah berukir selesai, sebelahnya tidak berukir, atau katakanlah mungkin teman-teman sekarang mengatakan gagang mandau ini belum selesai. Kenapa, Empu, gagang mandau belum selesai kok dipasang, dimaharkan ke saudara kita? Kenapa, Empu? Nah, begini saudaraku. Gagang mandau hulu kemau ini bukan tidak selesai. Ini selesai, tetapi memang sengaja diukir sebelahnya saja, sebelah tidak diukir. Karena mandau ini beberapa kali Empu katakan memang hampir semua mandau yang kita buat, baik itu hulu kemau, hulu baleng, hulu sangka, hulu tunggur, kita selalu mengikuti pakem yang ada, yang dibuat oleh orang tua-tua zaman dulu. Nah, selain itu juga apa yang menjadi cerita, apa yang menjadi legenda, kadang kita membuat dan kita mengikuti itu. Kita buat sekarang, kita buat ulang untuk mempertahankan cerita atau sebuah legenda yang ada. Jadi legenda di zaman dulu tentang gagang yang diukir sebelah ini, di konten saya sebelumnya juga saya pernah cerita dulu, tapi jauh sekali. Mungkin kebetulan pada saat ini subscriber Empu kan sudah 35.000. Jadi banyak saudara kita yang nggak tahu kisah daripada legenda gagang yang diukir sebelah. Itu.
Jadi gagang yang diukir sebelah ini di zaman dulunya legendanya ada makhluk yang kami benua bilang itu Taman Royat. Nah, jadi Taman Royat ini dia tinggal di dalam gua yang berair pinggiran sungai. Nah, kebetulan di depan guanya itu ada batu besar. Nah, kadang waktu beliau akan timbul duduk di batu tersebut. Nah, badannya ini penuh dengan bulu semua, sampai ke muka semua berbulu. Nah, jadi beliau ini tidak akan bisa dilihat oleh orang. Itu beliau nggak mau kalau ada sampai manusia yang melihat dia. Pertama, dia malu, kemungkinan juga ada pantangan tertentu yang tidak memperbolehkan siapapun manusia yang melihatnya, hanya mendapat petuah-petuah dari mimpi seandainya. Jika seandainya mau buat apa silakan diantar ke sana, beliau akan siap membantu. Nah, jadi di zaman dulu ada seorang pemuda, kita katakanlah seorang pemuda Dayak Benua ini, dia membawa gagangnya ini belum jadi. Dia bawa pisau, dia bawa gagang yang untuk mandau ini dia taruh di atas batu. Kemudian taruh di atas batu itu bunyi benua, beliau papak. Beliau berkata di batu itu, mengatakan bahwa minta tolong ini diukirkan. Itu sampai jadi karena beliau sangat membutuhkan dan beliau tidak bisa membuat gagang ini, gitu ceritanya. Nah, jadi setelah beliau berbicara seperti itu, bermantra di batu tadi, kemudian beliau pergi. Nah, kejadian pergi itu, beliau ini ada rasa penasaran, kepingin melihat makhluk tersebut. Seperti apa sih bentuk makhluk tersebut ini yang sangat luar biasa kemampuannya, keahliannya, dan beberapa kali yang dibuatnya memang sangat diakui, bahkan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Seperti gagang ukiran mandau, gagang ukiran jempia, bermacam-macam. Nah, itu terutama gagang mandau itu ukiran sampai ada yang 3 lapis yang tembus menembus. Dan ini memang di zaman itu tidak mungkin bisa dibuat oleh manusia. Itu apalagi manusia yang tinggal di pedalaman. Itu memang kalau pada saat ini semua orang bisa melakukan pekerjaan serumit, sesulit apapun bisa dilakukan karena didukung oleh peralatan yang bermacam-macam seperti itu. Nggak seperti zaman dulu. Jadi ceritanya Taman Royat ini atau katakanlah hantu air ini duduk di atas batu. Dia mulai mengukir gagang ini tadi. Ketika mengukir gagang ini tadi, ukiran itu sudah hampir selesai sebelah. Katakan seperti ini, hampir selesai sebelah. Tangannya luka pertama. Itu. Habis itu dia ngukir lagi. Itu. Sedikit lagi hampir selesai. Tangannya luka lagi, 2 kali tangannya terluka. Itu. Biasanya beliau itu kalau mengukir tangannya nggak mungkin terluka. Pas ketiga kali terakhir selesai sebelah ini ukiran sudah selesai, ya kan? Beliau mau pindah ngukir ke sebelah ini, tangannya terluka untuk ketiga kali. Begitu terluka untuk ketiga kali, beliau berdiri di atas batu lalu berkata. Beliau berkata bahwasanya saya tahu, dia bilang. Saya ini keadaan yang seperti ini, badan penuh bulu, segala macam, ya kurang lebih seperti itulah beliau katakan. Memang saya ini keadaannya tidak seperti kalian. Saya ini mungkin kelihatannya ya mungkin mempermalukan atau apa bentuk saya seperti ini. Dan saya bersumpah, ini adalah terakhir kali saya mau disuruh oleh kalian wahai manusia. Setelah ini saya tidak akan mau lagi. Gitu. Kemudian gagang tadi dia taruh di atas batu, pisau tadi dia taruh di atas batu. Dia terjun di dalam mulut gua tadi, di dalam air. Rupanya pantas saja tangan beliau terluka. Yang menyuruh membuat gagang ini tadi dia ngintip, melihat dari jauh
gitu. Apa ya bahasa Indonesia ini mengintip ini apa ya, mengintip juga mungkin. Itu di antara celah-celah pohon, di antara dedaunan itu dia melihat. Nah ini malum yang badan berbulu ini bukanlah manusia, dia adalah sejenis makhluk ya, kita katakan apalah makhluk air lah, tapi mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dia akan mengetahui kalau dia diintip orang pada hari itu. Kemudian yang menyuruh ini datang ke batu tersebut, tempat duduknya Tamaroyat tadi, ngambil gagang mandaunya ini ceritanya, mengambil pisaunya. Dia lihat ukirannya itu begitu luar biasa, selesai. Tetapi sebelah belum sempat selesai. Nah ini, kemudian dibawa pulang, disulat, dibuatkan sarung mandau lengkap. Beliau mau mengukir sebelahnya ini untuk menyamakan di sebelah, tetapi kemampuan beliau tidaklah sama dengan hantu air tadi. Daripada tidak sama, daripada hasilnya nggak bagus, biar saja sudah ini ukirannya sebelah tidak diukir nggak apa-apa. Yang penting ini murni karya tangan daripada Tamaroyat, murni karya tangan daripada hantu air yang akan dikenang sepanjang masa dari zaman ke zaman, menjadi sebuah legenda. Seperti itu teman-teman saudaraku yang ada, tentang ukiran gagang mandau, gagang pisau, gagang jempia yang berukir sebelah. Itu berawal dari legenda Tamaroyat, legendanya hantu air. Makanya itu jika ada gagang, jika ada sarung gagang badik, jika ada gagang jempia, jika ada gagang apa, itu yang berukir sebelah, ternyata sebelahnya tidak berukir, itu tentunya ambilannya daripada legenda Tamaroyat tadi. Itu saudaraku. Dan itu dipertahankan oleh orang-orang tertentu hingga pada saat ini. Salah satu contohnya Empu. Sekian banyaknya mandau, pasti ada mandau yang seperti ini. Inilah contohnya, sebelah tidak diukir, polos, sebelah diukir. Jadi, karena legenda Tamaroyat yang ada tadi. Nah, itulah sebuah cerita rakyat, cerita suku kami Dayak Benua itu yang ada. Kejadian daripada pengukir, kejadian daripada asal-usul ukiran yang ada. Bukan hanya itu saja, ada cerita lainnya seperti cerita gagang mandau pakak sangka yang ditemukan dari Tanuk Lumpuk, dari Temposo ya juga. Kemudian ukiran yang dibuat oleh bintang nyulir, ulun bintang nyulir, sulin tukang, sulin pandai, ulut raja ingkuk pengaluk. Nah ini juga ada ceritanya, diukir oleh bintang nyulir. Itu ada 3 legenda yang ada 4 termasuk ukiran di dalam air. Itu. Jadi orang benua ini banyak asal usul ukiran, tidak dari satu wadah, tidak dari satu tempat. Itu. Jadi inilah seni budaya kami Dayak Benua, atau katakanlah kami orang-orang Loangan yang ada, turun menurun, dan kita pelihara, kita pertahankan apa yang menjadi bentuk mandau yang ada. Itu kita tidak pernah merubahnya. Mohon maaf saudaraku, saya tidak bercerita tentang masalah yang kontemporer. Saya tidak bercerita masalah mandau cenderamata, mandau souvenir, enggak, karena itu enggak ada sangkut paut dengan kita. Kita bercerita keasliannya mandau kita. Dan apa yang saya buat, mandau yang saya buat dengan mandau saudara saya yang ada di pedalaman, khususnya Dayak Benua, itu maupun Dayak Bentian ataupun Dayak Tonyoy ataupun saudaraku Teboyan, itu kami sama. Itu sama. Bentuk dan sainnya enggak jauh-jauh amat gitu. Nah itu tentang budaya kami. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini tentang cerita masalah asal-usul gagang yang berukir sebelah. Kenapa demikian?
Empu sudah bercerita. Semoga ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Akhir kata, saya Pegulun mengucapkan salam budaya serta tabik selalu untuk kita semua. Salam. Amin.